kita waktu olahraga angkat beban nih emang tujuannya untuk otot ya, untuk otot. Dan kalau misalnya kita di awal itu emang rasanya sakit banget. Duduk, gerakin badan, tangan segala macam tuh susah. Tapi cuman di awal doang. Di awal. Defisit kalori intinya sebenarnya, tanpa olahraga pun sebenarnya kalau kita mau diet, nurunin berat badan tapi kita defisit kalori itu bakal turun. Tapi cuman beda aja. Emang kalau tipe kurus bagusnya emang lebih ke gym atau angkat beban itu tadi, tapi harus sambil surplus kalori, makan. Makannya itu untuk orang kurus itu tuh yang saranin kayak per 4 jam, per 5 jam itu harus makan. Wow, malah disuruh makan. Iya, walaupun sedikit. Biasanya diperlukan kalori itu apa? Ada nggak ininya rumus-rumusannya? Kalau wanita itu ya kadang ada emang yang kalau misalnya kita suruh ini ya gerakan ini, nggak mau itu dong, nggak ya, yang itu aja itu aja gerakannya Kenapa ya nggak kayak ngatur? Halo semuanya, balik lagi di podcast Jam Kosong, dimana kita bakalan ngobrol-ngobrol seru, ngobrol-ngobrol bareng anak-anak Gen Z, anak-anak millennials, anak-anak yang super menginspirasi. Kali ini aku ditemenin sama Kak Mega Julia ya Kak? Iya. Biasanya dipanggil apa? Mega. Kak Mega. Nah, Kak Mega ini salah satu pelatih kebugaran gitu ya Kak ya? Iya. Berarti kesibukannya itu saja atau mungkin ada kerjaan lain atau kalau gimana? Kalau saat ini emang itu aja. Kesibukannya itu atau sambil ngonten aja sih biasanya. Gitu diiniin ya. Dan kontennya pun tentang itu juga. Iya, tentang olahraga. Kenapa mau suka lah ya? Atau mungkin kayak dulu tuh keperluan atau mungkin emang hobi atau suka atau gimana tuh? Kalau awalnya sebenarnya kalau hobi enggak ya. Dulu tuh ada waktu di awal itu emang nggak kenal sama sekali sama gym, sama olahraga. Awal-awal itu sebenarnya bukan di gym ya. Awalnya itu cuman di Zumba. Oh, Zumba. Iya, Zumba. Dulu tuh kan cuman pengen kayak olahraga aja, yang penting olahraga gitu. Zumba, tapi kan karena ada di kerja di dunia gym, teman itu, ayo kita nge-gym kan di tempat Zumba itu kan emang ada tempat gym juga gitu. Sekalian jadi, gitu, coba-coba. Karena aku dengarnya di awal, kalau nge-gym itu bikin badan kita tuh sakit banget. Karena di awal kan, jadi malas-malas nyoba lah. Tapi kalau waktu diajak teman ya sekali dua kali. Tapi emang sakit banget. Badan kita tuh kayak apa ya? Oh, berarti kalau memulai kalau nggak pernah olahraga? Nggak pernah sama sekali. Wow. Karena kita waktu olahraga angkat beban nih emang tujuannya untuk otot ya, untuk otot. Dan kalau misalnya kita di awal itu emang rasanya sakit banget. Duduk, gerakin badan, tangan segala macam tuh susah. Tapi cuman di awal doang. Di awal. Soalnya ini kan kayak aku aja nggak berani gitu loh, karena takut kayak sakit badan lah atau gimana. Iya, itu pikiranku di awal juga, tapi karena temen ngajak terus kan, jadi ya coba-coba aja selama seminggu sekali, 2 kali, sekedar yang pengen temenan aja awalnya. Tapi lama-kelamaan kan jadi kayak jadi lebih tertarik dengan gym sekarang gitu. Saat itu tuh lebih menarik kayaknya di situ. Sudah, jadi mulai rutin seminggu 3 kali. Tapi nggak tahu kenapa itu aku ngerasanya beda sama gym. Nggak juga sih, maksudnya fisik aku beda aja. Jadi lebih ke perubahan fisiknya? Iya. Apa perbedaannya? Lama-kelamaan ya, ini aku selama sudah setahun ya nge-gym saat itu, aku ngerasanya satu, fisik yang jelas udah lebih kuat, ngos-ngosannya kurang, terus berat badan pun sama, tapi
bentuk tubuh gitu kecil. Ya? Oh. Lingkar badan aku itu ngecil. Entah dari apa? Pipi, tangan, di sini jadi nih kayak lebih ke padahal bebek kita itu sama, timbangan kita itu sama gitu. Jadi makin lama ya kayak jadi kencang gitu ya. Oh, beda banget deh pokoknya. Itu kakak memulai nge-gym ini kan Zumba tadi umur berapa dulu baru nge-gym ini? Zumba di umur berapa ya? Ini udah 29 25 kayaknya kalau nggak salah. Kalau nggak 25 atau 24 gitu deh kalau nggak salah. Berarti kalau yang nge-gym ini udah 4 tahunan lebih ya? Wow, pantas jadi pelatih sudah. Iya. Tuh jadi pelatihnya mungkin setahun nge-gym saat itu baru dapat dukungan sama orang sekitar untuk coba jadi pelatih. Oke. Nah, kalaunya mungkin buat pemula-pemula nih, kan nggak ada basic sama sekali nih buat olahraga gitu kan. Nah, itu tuh biasanya harus kayak misalnya jaga makanan dulu kah? Atau mungkin ya udah datang aja, terus olahraga gimana tuh? Sebenarnya kalau menurut aku, kalau emang mau niat olahraga dulu ya, mau diet olahraganya buat apa nih? Nurunin berat badan. Nurunin berat badan kan? Iya. Kalau menurut aku olahraga itu perannya untuk menurunkan berat badan sebenarnya cuma 30% aja sekitar gitu. Yang penting itu di makanan. Oh, jadi diimbangi gitu. Di makanan sebenarnya porsi defisit kalori. Defisit kalori intinya sebenarnya tanpa olahraga pun sebenarnya kalau kita mau diet nurunin berat badan tapi kita defisit kalori itu bakal turun. Tapi cuman beda aja. Beda entah fisik, entah menurut aku mental juga. Itu deh kalau misalnya untuk aku buat pemula mau olahraga sambil diet maksudnya tuh kan dimulai dulu aja, entah jalan kaki mungkin. Jadi yang ringan-ringan aja dulu. 20-30 menit mungkin sehari. Kalau emang takut angkat beban nih ya, coba aja dulu olahraga daripada nggak sama sekali kan maksudnya. Iya, betul. Sehari mungkin jalan kaki atau jogging juga boleh. Tapi lebih bagusnya lagi ya angkat beban itu kalau menurut aku ya. Bisa dibarengin juga sama entah jogging kayak seminggu angkat beban mungkin 3 kali 4 kali kah atau sekalinya jogging ya sisanya 2 hari mungkin istirahat. Nah terus kalaunya kayak gitu misalnya nih mau dilatih kakak nih ada nggak kayak misalnya tesnya atau mungkin tata caranya dulu nih harus apa dulu gitu kalau yang di kakaknya sendiri? Kalau mau maksudnya jadi klien aku ya, biasanya yang mau jadi klien aku ini hubunginnya ke aku sih atau ke manajemen dari tempat gym di tempat aku kerja gitu. Biasanya langsung aja sih proses entah transaksi sudah langsung aja. Siapapun boleh. Siapapun boleh. Cewek tapi ya. Cewek ya. Nah terus kalaunya mungkin tadi kan mau menurunkan berat badan, tapi misalnya mau membentuk badan aja itu beda nggak sih kayak ininya, kayak olahraganya atau gitu-gitunya? Bentuk badan ya. Kalau bentuk badan emang kalau menurut aku sih yang utama angkat beban sih. Angkat beban ya. Kalau bentuk badan ya. Kalau mungkin dapat juga kayak kita di gerakan aerobik itu mungkin bisa juga. Kalau sekedar kardio kayak kita jogging buat jogging, jalan kaki, entah apa ya aerobik lainnya lah itu cukup kayaknya buat aku buat nurunin berat badan aja sih. Itu kalau kita barengan defisit kalori ya tadi diet tadi. Tapi kalau misalnya abis olahraga kita pulangnya makan bareng kan, makan mie ayam, yang lemak-lemak yang kayak percuma aja, sayang aja sih sebenarnya. Nah terus kalanya ini kayak kan kalau membentuk badan gitu ya, itu lebih cepat atau mungkin lebih orang yang mungkin berisi atau yang kurus malah? Atau tergantung di makanan tadi? Tergantung di makanan. Kalau kita kurus ya itu kita berarti harus bulking. Bulking itu artinya kita harus
surplus kaloris kalau mau bentuk badan. Kalau kita kurang makannya tapi olahraganya terus-terusan tapi kurang makan ya kita susah juga bentuk badan ya. Itu untuk orang yang kurus, tipe kurus. Emang yang kalau tipe kurus bagusnya emang lebih ke gym atau angkat beban itu tadi, tapi harus sambil surplus kalori makan. Makannya itu untuk orang kurus itu tuh yang saranin kayak per 4 jam, per 5 jam itu harus makan. Wow, malah disuruh makan. Iya, walaupun sedikit. Biasanya kalau tipe kayak kurus itu kan susah makannya kan. Iya. Gak banyak makannya, ya gak apa-apa, makan aja. Tapi yang penting sering. Gitu, lebih sering aja. Nah terus itu tadi kan berarti orang kurus harus sering-sering makan gitu ya. Nah terus kalau mungkin orang-orang yang berisi lebih kayak diatur dan dijaga gitu ya makanannya berarti. Porsi, pilihan makanan. Kalau misalnya pilihan makanannya mie ayam, tapi sekali makan kan ya? Aku kan sekali aja makan, tapi makanannya ya mie ayam. Terus nanti junk food, entah apa lagi itu hitungan kalorinya itu sama dengan kita makan hampir dengan 2 piring nasi gitu. Maksudnya nggak sih? Jadi kayak pentingnya itu pilihan makanan sih, sama harus ngerti tentang hitungan kalori. Oke, jadi kalau mungkin nanti ini nih ke kakak misalnya kan, jadi klien kakak, terus itu biasanya diiniin juga nggak masalah kalori-kalorinya gitu? Iya sih, biasanya aku kasih saran aja, Kak habis ini makan apa? Aku mungkin nanya-nanya gitu. Tadi sarapan apa? Aku bilang. Kalau bisa diganti ya, ini di ini. Aku bilang nanti kalau misalnya habis latihan, kalau bisa ini cari protein. Malamnya mungkin dipilih makanannya yang lebih bagus aja supaya nggak apa ya nggak sayang aja yang kita ini ku bilang yang kita jalan ini ku bilang, tapi ya sisanya terserah kakak. Karena aku bisa ngawasin kakak di saat kita latihan doang. Waktu nge-gym itu 1 jam aja kan. Nah, sisa waktunya yang lain itu aku serahin ke kakak. Aku cuman bisa saranin ini, aku bilang ya itu sih. Kalau basic mungkin kayak basic orang lah ya. Misalnya sarapannya harusnya makan apa gitu, atau mungkin makan siang dan makan malamnya itu misalnya di jam dan apa gitu. Oh iya. Kalau di jam pagi itu biasanya aku bilang sarapan itu kadang ada yang nggak sarapan sih ya. Ada yang nggak sarapan kan. Tapi menurut aku penting sih sarapan itu. Penting sarapannya. Menurut aku ngisi apa namanya? Energi. Iya, buat, energi. Beraktivitas. Kalau menurut aku kalau sarapan itu paling lambat jam 9 pagi. Paling lambat itu. Itu paling lambat. Kalau untuk jam siang, saranin paling lambat itu jam 2 siang. Terus malam, kalau bisa di atas jam 8 malam itu udah enggak. Gitu. Nanti, tapi itu diselingin dengan snack ya. Snack entah jam 5 sore atau jam 4 sore itu diselingin snacknya itu ya buah. Gitu. Buah berarti yang kayak masih sehat gitu ya, bisa dihitung sehat gitu. Nah kalau mungkin apakah kan tadi jamnya sarapan harusnya sebelum jam segini. Kalau makanannya itu bebas aja kah? Maksudnya kayak masih sehat, tapi mungkin kayak misalnya makan dada ayam di pagi hari gitu-gitu diperbolehkan juga atau gimana? Nggak masalah sih sebenarnya kalau emang kebiasaan makan berat ya. Kalau pagi nggak apa-apa, nggak masalah. Dada ayam entah itu di grill gitu. Kalau misalnya masih nggak bisa lepas dari gorengan juga, menurut aku sih nggak masalah juga sih digoreng ya dada ayam. Mungkin kulitnya aja dibuang, tinggal aja jangan dimakan gitu. Tapi kalau pagi kayaknya, kalau aku ya mungkin terlalu berat sih. Itu mungkin kalau untuk yang tipe kurus mungkin mau naikin BB boleh lah. Buat nambah kalori kan, nambah kalori harian kalau kuat aja. Tapi lebih bagus sih aku saranin telur sih di pagi hari. Pagi telur 2 biji itu direbus mungkin. Tapi kalau dadar pun nggak masalah juga sih sebenarnya. Jadi tergantung
kitanya enaknya yang mana gitu, nggak apa-apa sebenarnya. Sebenarnya iya kontrol kalori aja. Itu kan di minyak kan, kenapa kita hindari gorengan itu karena minyaknya itu biasanya diperlukan kalori itu apa? Ada nggak ininya rumus-rumusannya? Kalau wanita itu mungkin kalau mau defisit kalori bisa itu minimal 1.500 cukup deh. Tergantung tergantung aktivitas harian. Kalau kita aktivitas harian kita angkat beban mungkin bisa aja di 2.000 kalori atau kurang dari itu. Kalau mau cepet ya turunnya 1.800 mungkin cukup deh. Barengin angkat beban. Kita udah banyak kok kayaknya di handphone tuh kan aplikasi-aplikasi untuk hitung kalori itu, jadi enak aja kok sekarang. Nah tapi kan ini nih misalnya kayak sudah mengikuti ini dan itu kan, misalnya nge-gym juga, terus kalorinya dan lain-lain. Tapi misalnya setelah itu balik lagi nih, misalnya nggak istirahat deh gitu kan. Balik lagi makannya nggak sehat, terus ini itunya udah kayak males-malesan gitu kan. Nah itu biasanya tergantung orangnya atau mungkin kayak kamu boleh 1 hari makan apapun atau gimana tuh biasanya, ada nggak? Makanya aku bilang olahraga ini bukan sekedar untuk saat kita mau kurus aja ya. Itu tuh buat jangka panjang. Kayak kita kalau ibaratkan kita wanita itu kan kayak skincare. Kalau kita nggak pakai skincare ya balik lagi kan, gitu sih. Kan. Sama kayak olahraga pasti kalau nggak olahraga lagi, entah jangka waktunya kayak sebulan mungkin baliknya perlahan untuk angkat beban itu ya perlahan, nggak langsung balik kayak dulu. Tapi kalau makannya balik lagi nih kayak dulu kalap lah, kalap pasti balik. Makanya kalau olahraga itu aku bilang ada masanya kita bosan kan. Cari aja olahraga lain, entah selain angkat beban ya, misalnya kayak mungkin pound feet. TRX kan banyak kan olahraga lain itu kan maksudnya tuh ngilangin kebosanan kita aja sementara, setelah itu ya lagi sih menurut aku. Kalaunya kakaknya sendiri kayak menghitung kalori atau menghitung protein-protein yang kita perlukan lah gitu loh di dalam tubuh itu biasanya gimana? Kalau aku waktu di awal ya, awal dulu pakai aplikasi juga. Kayak aplikasi, iya sih sekarang ya enak. Tapi lama-kelamaan kita bisa hitung secara kasar aja. Jadi tanpa aplikasi pun kita bisa kayak yang, ya ini kira-kira segini deh. Kira-kira, kayaknya sehari tadi aku makan ini, pagi ini, berarti malam ini aku nggak bisa makan banyak ya. Karena siang tadi aku udah lumayan lah, pokoknya kaloriku sudah habis di siang. Makanya menurut aku pagi itu jangan terlalu berat. Itu kalau mau yang defisit kalori, maksudnya tuh pagi jangan terlalu berat dulu supaya sisanya nanti. Iya, jadinya enak ya kan. Kalau di awal sudah yang enak-enak makannya, nanti pas ininya. Iya, cari juga program diet yang cocok sama kalian. Gitu. Jadi tergantung orangnya juga. Iya. Aku kan udah pernah nyoba beberapa program diet kayak IF. IF itu intermittent fasting, kayak puasa, makan beberapa jam, makannya tuh cuma 8 jam mungkin atau 6 jam, tapi sisanya tuh boleh minum air putih doang. Nah, minum air putih itu aku pernah nyoba. Kalau menurut aku itu kurang cocok di aku, tapi emang turun cepet turun juga. Tapi afternya kita tuh kayak jadinya kayak kalap, jadi susah. Itu bagi aku ya. Tapi ada juga yang lebih cocok di F daripada program diet lainnya. Terus ada juga yang kayak seminggu tuh 2 kalinya cheat day. Nah, kayak weekday-nya tuh beberapa hari tuh makannya dijaga lah, pokoknya dijaga banget lah. Sisanya waktu weekendnya cheat day, tapi cheat day-nya itu kalap juga. Iya, sama kayak kita makan kayak jatah kita seminggu itu gitu. Jadi kayak cocok-cocokan cari program diet aja. Kalau aku lebih cocoknya kalau misalnya sehari aku tuh makannya kayak bersihnya, bukan bersih banget sih, maksudnya tuh yang agak 70%, 30%-nya mungkin aku agak nakal gitu. Itu yang cocok di aku sih menurut aku. Jadi itu lebih ke perlahan gitu ya? Iya, cari yang cocok aja. Nah itu kan aku bisa jangka panjang.
Iya sih. Nah, dietnya, jaga makannya. Kalau aku lagi pengen naikin BB ya aku makan banyak. Oke. Nah, tapi itu tadi kan menguruskan badan, terus membentuk badan. Kalau mungkin ketinggi badan itu bisa nggak? Ketinggi badan? Sebenarnya kalau kita nih sampai umur keberapa ya bisa nambah tinggi badan? Itu nanti kalau start emang di situ. Kayaknya kalau tinggi badan untuk gym enggak deh, nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Mungkin karena kita angkat beban, postur kita agak beda, jadi terlihat tinggi aja biasanya kayak gitu sih. Kalau untuk menambah tinggi badan, enggak deh kayaknya. Enggak, oke. Berarti tergantung masa pertumbuhan si orang tersebut dan kalaunya nge-gym itu cuman memperbaiki postur tubuh. Iya, biasanya kan kadang orang karena kayak kelihatan rendah tuh karena postur mereka entah kayak bahunya gini kah atau kayak apa ya? Kayak bungkuk gitu. Karena mereka nge-gym tuh badan mereka tuh jadi lebih kebentuk lah jadinya gitu. Jadi kayak mungkin lebih kelihatan lebih ramping, lebih tinggi juga gitu. Jadi kalau untuk angkat gym untuk nambah tinggi badan tuh enggak sih. Enggak ada. Oke, berarti enggak ada ini ya kalau itu tadi kalau udah enggak masa pertumbuhan lagi berarti kayak bisa iniin lagi, ditarik-tarik lagi gitu. Mau ditarik pakai apa juga. Tapi kalau mungkin ini masih masa pertumbuhan nih. Mungkin apa sih yang cocok, mungkin olahraga yang mana yang cocok kalau di gym masa pertumbuhan? Kalau nge-gym sebenarnya nge-gym itu ya semua sama aja sih gerakan-gerakannya, entah kita mau naikin BB, entah kita mau nurunin BB, itu gerakannya sama aja. Yang membedakan itu kan cuman di makanan, dietnya, entah dietnya surplus atau defisit. Nah kalau tinggi badan itu nggak ada gerakan tertentu sih ya. Sama kalau misalnya masa pertumbuhan, apa ya olahraga apapun cocok aja sih Kak. Kalau angkat gym mungkin di awal untuk masa pertumbuhan itu bisa diawasin dulu sama orang tua kita atau langsung ya dengan personal trainer dulu gitu. Kalau langsung berat-berat gitu enggak deh. Saranin entah kan biasanya anak-anak masa pertumbuhan nggak mungkin langsung angkat beban juga kan. Iya sih. Biasanya mereka mulainya tuh di SMP mungkin paling kelas 3 yang aku lihat ya di dunia gym tuh. Entah dia sudah SMA, kalau masih anak-anak tuh biasanya dia nggak tertarik deh ke situ. Biasanya lebih ke bola ya. Iya. Ya kan gitu-gitu. Betul. Terus kalaunya ini kan tadi menahan rasa ingin kayak makanan dijaga gitu-gitu kan yang lebih sehat dan lain-lain. Nah tapi kalaunya mungkin ada nggak yang berlebihan malah olahraganya? Olahraga yang berlebihan kayak malah jadinya misalnya otot-ototnya jadi cedera atau gitu-gitu ada nggak? Oh banyak. Biasanya pelaku angkat gym ini mungkin bukan berlebihan sih ya. Mereka mungkin sudah kayak dunia mereka tuh udah itu banget lah. Pokoknya nge-gym banget lah. Iya. Sebenarnya kalau berat banget tuh enggak. Jadi kayak dia tuh kebiasaan nge-gym bahkan sampai seminggu pun dia nggak istirahat. Itu ada emangnya seperti itu. Yang kalau untuk cedera emang kayaknya hampir semua orang pernah ngerasain ya. Tapi aku nggak tahu, mungkin 70-80% pasti pernah. Dan aku pun pernah juga. Entah di lower pen, di lower back aku nih udah 2 kali deh cedera. Lutut. Itu sebenarnya nggak keberatan karena keberatan angkat bebannya enggak. Cuman kadang kita nggak kontrol. Kadang kita entah salah kontrol badan, entah salah gerak apa gitu pas posisi apa gitu, tiba-tiba kayak apa gak sih kalau aja gitu ya? Kalau kayak kita tuh salah urat ya? Iya betul. Gitu tuh. Ya kayak gitu, tukang urut lah bertindak. Ayo. Tetap ke tukang urut ya pasti. Nah tapi kalaunya mungkin ada ininya nggak kayak misalnya kayak misalnya 1 minggu itu maksimalnya gitu loh, ada maksimalnya nggak kalau untuk olahraga? Nge-gym. Gym. Maksimal ya? Itu tergantung mereka, tergantung masing-masing sih. Kalau untuk pemula ya biasanya emang disarankan cukup kayak seminggu 2 atau 3 kali doang dulu dimulai. Tapi kalau misalnya untuk kayak apa ya sudah pelaku fitness lama, menurut aku kadang mereka istirahat sehari pun cukup.
Bahkan ya makanya aku bilang bahkan ada yang nggak pernah istirahat. Ada yang sampai sehari pagi sama sore. Ada juga itu. Ya itu berlebihan juga sih menurut aku. Sampai otot mereka tuh kan nggak ada rest, nggak ada istirahatnya, malah jadinya stres sih menurut aku. Tapi itu balik lagi sih ke masing-masing. Ada yang menurut mereka makin sering diangkat beban ya makin mood mereka, energi mereka makin naik gitu. Oke. Berarti itu tergantung ke orangnya. Iya, tergantung orang. Balik lagi ke orangnya. Tapi ada nggak kalanya kakak sendiri ngelihat misalnya teman atau mungkin kakaknya sendiri yang nggak ada sama sekali nih istirahat gitu? Apa yang bakalan terjadi di orang tersebut gitu loh? Sebenarnya nggak ada perbedaan juga sih. Itu tadi ya, karena balik lagi ke orangnya. Kalau orangnya ya merasa dirinya baik-baik aja, masih kuat-kuat aja, nggak apa-apa. Ada yang emang kayak gitu. Kadang dia kalau sakit doang. Kadang ada yang sakit masih memaksa untuk aja. Oke. Saking cintanya sama si Jim ini. Kadang kalau misalnya mungkin mereka nggak bisa bangun mungkin dari kasur itu baru mungkin dia istirahat. Itu kalau aku pernah ngerasain dulu pernah juga sih kayak sehari 2 kali. Waktu masih merasa badan nih, ternyata nih makin bagus ya aku bilang, malah makin kencang badan kita nih yang kayak bebek kita mau makan kita sebanyak apa, ternyata bebek kita agak-agak nggak secepat dulu naiknya gitu. Jadi sehari 2 kali, tapi ternyata apa ya menurut aku bikin capek sendiri. Nah, akunya ya itu kalau aku. Jadi kayaknya lebih cocok buat aku sudahlah sehari sekali, seminggu istirahatnya 2 hari itu kalau. Jadi ya itu tadi berarti balik ke masing-masing. Balik ke diri sendiri gitu. Tapi kalau mungkin kita balik lagi nih, kan kakaknya pelatih gitu. Menghadapi klien-klien pasti macem-macem dong gitu kan. Klien-kliennya. Ada nggak mungkin cerita-cerita yang kayak ini tuh misalnya disuruh ini tapi kliennya gimana gitu, ada nggak cerita-cerita lucu? Bukan lucu sih sebenarnya, karena kita harus memaklumi klien ya, namanya juga mereka juga masing-masing beda. Kadang ada emang yang kalau misalnya kita suruh ini ya gerakan ini, nggak mau itu dong, kayak yang itu aja itu aja gerakannya Kenapa ya kakak yang ngatur? Kak, kalau selama sesi, anggap aku pelatih, maksud aku tuh jangan kalau aku bilang gerakan itu ya lakuin aja. Itu kan buat kakak, bukan buat aku kak. Aku bilang buat badan kakak, aku bilang. Bukan karena kakak ngelakuin itu nih bagusnya buat aku, enggak. Aku bilang gitu kan maksudnya. Jadi kayak nge-request gerakan gitu. Iya. Itu mungkin kayak klien awal mungkin ya berani, tapi kalau klien lama dia suka gitu, karena kan aku kan sama klien itu bukan untuk bikin dia tegang atau apa gitu, enggak. Pokoknya kayak saat sesi teman gitu. Tapi setelah sesi ya hormat lagi ya gitu. Nah, sama karena mereka rata-rata lebih tua, tapi ada kadang juga yang lebih muda daripada aku. Nah, kalau misalnya dia nggak dengerin aku yang kayak gitu, ya udah aku bilang gerakan ini, tapi minggu depan nanti gerakan ini ya, aku bilang. Gitu aja. Mungkin dia moodnya lagi nggak enak, entah lagi nggak pengen ngelakuin itu. Kadang ya iya juga aku, tapi ya iyanya aku juga ada batasnya gitu. Nah mungkin kan berarti biasanya berapa kali seminggu untuk kalanya mungkin jadi klien kakak gitu mau dilatih? Itu kalau buat paket klien aku itu kan ada masing-masing ada paket ya. Ada yang dari 8 kali sampai 20 kali pertemuan. Biasanya kalau misal dia emang mau kayak, aku tanya dulu nih di awal, kakak mau latihannya berapa kali seminggu? Udah pernah angkat beban belum? Ini kita bakal sakit badan loh kak. Kakak tahu kan? Gitu-gitu lah. Pokoknya kalau misalnya kakak mau seminggu 4 kali atau 3 kali, aku saranin ambil 20 paket aja. Karena paketnya lebih murah maksudnya tuh. Jadi kalau misalnya dia mau kayak seminggu 2 kali doang, kayak seminggu 3 kali, bisa aja sih ngambil yang 8 kali sampai 12 kali gitu-gitu. Tergantung mereka mau harganya berapa kali gitu. Terserah mereka aja. Ini aku ngirim price listnya.
Terus mereka yang pilih gitu. Oke. Dan untuk satu sesi itu biasanya kayak emang satu gerakan aja atau mungkin ada tahapan-tahapannya? Satu sesi. Kalau misalnya satu sesi itu kan biasanya per 1 jam ya. Per sesi biasanya. Tergantung juga. Dia kayak dalam seminggu tuh latihannya 4 atau 3 kali nggak gitu. Kalau misalnya dia cuma 3 kali seminggu, biasanya otot yang aku latih tuh dicampur lower sama upper. Lower sama upper maksudnya bagian kaki sama bagian atas gitu. Dicampur. Setelah itu untuk yang 4 kali seminggu itu biasanya aku pisah latihannya. Misalnya latihan kita bahu aja, bahu doang gitu. Itu biasanya per sesi itu dapat 6-7 gerakan lah, itu cukup. Buat teman-teman nih yang nonton mungkin mau jadi klien kakak, biasanya langsung hubungin kakak dan itu tadi ya? Gimana biasanya? Bisa. Hubunginnya itu biasanya lewat IG sih mereka. Kebanyakannya nanyanya lewat IG. Apa IG-nya? IG-nya Mega Julia. Oke, tuh guys ya. Nanti kalau mungkin mau ngelatih ototnya, langsung aja sama kakaknya gitu. Nah terus juga aku baru lihat juga di Instagram kakak lagi hamil muda atas kehamilannya. Terus jadinya berarti sekarang gimana? Istirahat dulu atau mungkin gimana nanti bakalan ini lagi atau gimana? Kalau misalnya ini kan hamilnya aku baru taunya saat 2 bulan yang lalu. Jadi suami lebih nyuruh istirahat karena kan kita ngelatih itu kan nggak mungkin kan nggak ngangkat beban, entah naik tangganya juga kan itu yang dikhawatirkan sama suami, jadi disuruh istirahat. Tapi aku bilang kalau misalnya pengen istirahat, aku ngabisin paket mereka dulu. Lagi tetap tanggung jawabnya. Iya, supaya aku tenang juga. Kan kasihan mereka juga kan. Tiba-tiba aku lepas gitu. Betul. Ya sudah, jadi saat ini nih aku jadi berarti ini enggak nerima yang baru lagi? Enggak. Udah dia mau habisin yang ada aja? Maaf ya. Sebenarnya banyak nanya di IG beberapa, tapi aku bilang aku belum bisa terima yang baru. Karena aku mau cuti hamil bilang gitu. Tapi mungkin nanti kalanya ini kan masih muda gitu kan, masih hamil muda. Kalanya nanti akan ada dibuka kembali sebelum kakak lahiran? Kalau untuk ngajar ya, misalnya trainer kayaknya aku cutinya sampai aku lahiran. Itu nggak tahu aku waktunya sampai kapan. Tapi untuk aku sendiri yang nge-gymnya, kemungkinan kalau dapat izin dokter aku nge-gym gitu trimester kedua. Buat diri sendiri dulu pribadi. Nah terus juga berarti ini pure kesibukannya cuman ini? Iya, saat ini masih ngajar, tapi cuman sampai di akhir Januari ini doang. Setelah itu ya aku cuti sampai di waktu belum bisa aku tentukan. Kakak nggak kayak misalnya kepikiran mau aku ngapain ya gitu kan? Kayak mau kayak misalnya buka bisnis atau mungkin udah punya bisnis yang lain gitu-gitu? Iya, sebenarnya pengen sih, kepikiran kayak apa ya yang harus kerjain nih sambil kayak di rumah gitu, entah online shop ya, aku bilang. Tapi kan kayak mager juga sih sebenarnya. Jadi kayak sebenarnya kayaknya rencananya cuti ini cuman diam di rumah aja. Berarti belum ada. Belum ada rencana apa-apa. Kayaknya emang mau istirahat bener-bener kayak bed rest lah di rumah aja gitu. Berarti fokus dengan kehamilannya. Nah terus juga mungkin tips and trick buat pemula yang mau memulai nih. Mungkin buat ini ada nggak kayak dari kakak? Olahraga maksudnya. Ya itu tadi mungkin kalau misalnya itu yang nomor 1 tuh niat dulu sih ya. Iya sih. Niat. Kalau emang udah niat, sudah jalanin, dipaksa aja. Lebih kalau dipaksa ya. Kalau kita di awal tuh mungkin dari rumah ya, misalnya besok nge-gym misalnya, besok jogging gitu. Tapi kalau sudah harinya, aduh mager ya. Iya ya. Itu dipaksa aja sih sebenarnya. Mungkin kayak tipsnya mungkin di awal kayak kalian kalau misalnya malas langsung ke angkat beban, kalian ke itu
tadi bilang mungkin jalan kaki. Iya. Sekitar rumah mungkin kayak 20-30 menit kayak atau kalian keluar di tempat orang jogging-jogging gitu kan biasanya. Bisa kayak dimulai aja dulu sama yang ringan aja supaya kita nggak langsung kaget mungkin ya badannya. Tapi atau kalau misalnya niatnya nih udah emang langsung ke olahraga lain misalnya angkat beban ya, langsung mungkin di awal tipsnya mungkin harus ya ajak teman yang bisa kita lajarin. Atau lebih baiknya kalian sewa personal trainer itu, jadi ya lebih terarah, terjaga juga gitu. Entah tujuannya apa kan kalian juga bisa dikasih tahu sama mereka gitu. Oke, berarti itu tadi. Kalau untuk diri kakak sendiri, ada nggak kayak misalnya bosen dan kayak males-malesan gitu kan? Atau mungkin ini bakalan ya udah ini aku akan melakukannya seumur hidupku gitu? Atau gimana tuh? Kalau bosan jelas ada, tapi kan aku bilang gitu caranya kalau kalian bosan itu mungkin kalian coba olahraga lain dulu gitu, ngilangin bosannya. Tapi kalau setelah itu balik lagi itu kalau aku ya. Tapi aku kayaknya nggak pernah jarang sih bosannya ya. Karena aku kan dalam seminggu kan libur, udah dapat libur 2 hari. Aku libur karena di weekend itu libur aku 2 hari. Ya itu menurut aku itu cukup untuk membuat aku. Oh iya, jadi moodnya kembali lagi. Iya, kembali lagi di weekday itu kan gym lagi, angkat beban lagi. Oke. Terus kalaunya ini kan tadi diajak teman ya kan. Berarti kagetnya cuman yang di sakit badan itu atau ada nggak sih kayak yang hal-hal yang bikin kaget kayak oh ternyata ini tuh kayak gini loh gitu. Iya itu aja sih nomor satu ya itu sakit badan itu tuh saking sakit badannya tuh kita duduk pun sulit. Kayak ini ya kencang gitu ya badannya jadinya kayak itu di awal aja biasanya sakitnya pun gak sehari 3 hari biasanya malah sampai 4 hari malah. Berarti harus nyiapin mental juga buat sakit badan itu. Atau ini kayak jangan ada job setelahnya soalnya istirahat dulu gitu. Biasanya susah juga sih kan, semua orang ada job kan. Jadi mungkin ya itu pokoknya harus siap mental. Kamu harus tahu nih kalau ini bakalan sakit. Karena kalau kamu tanggung-tanggung mentalnya nanti pas sakit nggak mau balik, males nanti tiba-tiba sebulan malah pengen nge-gym lagi, sakit lagi badannya. Oh iya ya, kalau yang stop berarti mulai dari awal lagi. Iya, jadi kalau misalnya kita libur seminggu lah, sebulan misalnya kita balik nge-gym lagi, badan kita sakit kayak di awal, walaupun nggak sesakit banget kayak di awal kita waktu mau mulai. Makanya aku bilang kalau misalnya udah konsisten, mental udah siap, nah ini aja kayak seminggu mungkin 2 kali lah. Jangan yang hilang, dibikin enjoy, jangan yang hilang sama sekali gitu. Sebulan sekali, sebulan 2 kali gymnya. Nah itu cuman kita dapatnya cuman sakit badan doang. Iya sih betul. Sakit badan iya, terus badan nggak kebentuk juga karena ini. Berarti itu tadi ya, kalau buat pemula tadi niatnya dulu dan paksa dirinya buat memulai dan jangan kayak apa sih kalau kata-kata orang sekarang tuh kayak jangan kayak niat-niatan kayak kalau hari ini nanggung lah. Iya nanggung. Biasanya kayak gitu kan. Atau FOMO gitu kan. Lihat temen ini ikut juga ternyata ini gak jadi gitu kan. Terus tuh nanti mau lagi tapi jadinya gak kebentuk ya kayak. Minta ya pokoknya intinya kalau misalnya mau takut-takut ya minta temenin teman yang bisa. Mungkin kalau gak mau pakai personal trainer ya. Terus intensitasnya juga kalau bisa jangan langsung berat. Ngeliat orang di sebelah nih angkat beban berat segini ini gaya-gayaan. Iya, gerakan belum benar juga. Nanti dapatnya juga sakit badan doang, bentuknya pun susah. Makanya kita kalau di awal pun emang kita nggak mungkin langsung bisa terus aja. Walau kita pun juga kadang ada hal yang belum sepenuhnya kita tahu. Kadang ternyata gerakan ini lebih kena nih. Ternyata kemarin kita salah ya. Ya sudah, maksudnya jalan aja. Jadi kayak kita sendiri yang merasakan diri kita sendiri gitu.
Mungkin itu teman-teman ya. Kalau yang buat pemula-pemula nih mau memulai olahraga itu tadi ya kata Kak Mega, bahwa kita tuh niatnya dulu dan paksakan diri gitu. Terus juga jaga makanan ya Kak ya. Iya, jaga makanan. Yang paling penting itu makanan. Iya, tergantung tujuan kita mau apa nih gitu. Kalau cuman pengen olahraga doang ya terserah aja. Iya sih, betul. Cuman kan rugi kan kalau kita olahraga tanpa jaga pola makan gitu. Betul sekali. Oke, ini ada sedikit kenang-kenangan dari kita. Lucunya. Oke, nah mungkin itu saja dulu ya teman-teman podcast pada hari ini. Mungkin kalian kalau mau, siapa lagi nih yang mau kita ajak ke Jam Kos jadi teman Jam Kos, langsung aja di komen atau mungkin DM Instagram aku atau Instagramnya Banjarbaru Klik juga bisa. Mungkin itu saja dulu podcast pada hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.